Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami bacakan pernyataan sikap dari Sivitas Universitas Brawijaya, perlu kami sampaikan yang hadir di momen ini adalah semua Sivitas Akademika, ya, terdiri dari komponen dosen, komponen mahasiswa, ada alumni, ada dewan profesor, baik itu profesor aktif maupun ada juga dihadiri oleh profesor yang emeritus. Terima kasih supportnya. Ya, jadi Dewan Profesor dalam hal ini mewakili kita sebagai kesatuan dari Sivitas Universitas Brawijaya akan menyampaikan sikap, ya, terkait dengan perkembangan demokrasi Indonesia saat ini. Ya, jadi ini menjadi momen dari kita semua sebagai anggota dari keluarga besar Universitas Brawijaya. Kami dari Dewan Profesor mewakili semua Sivitas Akademika akan membacakan sikap kita di pagi hari ini tanggal 6 Februari 2024. Menyikapi beberapa dinamika akhir-akhir ini, maka kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut. Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Negara hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum. Penegakan hukum yang lemah menandakan lemahnya etika, tata kelola, dan kepemimpinan. Aktualisasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menempatkan sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat dan dengan persetujuan rakyat. Melihat dinamika kondisi politik menjelang pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang pada saat ini, maka hari ini, Selasa tanggal 6 Februari 2024, merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan etika berpolitik dan demokrasi, serta meneguhkan moralitas yang mendasari demokrasi berkeadilan. Kampus sebagai sumber mata air kebenaran menghimbau agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila tetap menjadi landasan politik berbangsa dan bernegara. Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen tinggi, menjunjung nilai perjuangan, persatuan, dan etika luhur, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya, dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sivitas Akademika Universitas Brawijaya menyatakan sikap. 1. Mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis. 2. Mengimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai normal dan etika. 3. Menghimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil. Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi agar masyarakat memiliki panutan dalam menghadapi hiruk pikuk yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan. 4. Menghimbau TNI, Polri, dan ASN agar bersikap netral dan menjaga agar pemilu berjalan damai dan aman. 5. Menghimbau para penyelenggara pemilu, KPU, dan Bawaslu agar berkomitmen kuat melaksanakan pemilu yang bermartabat, luber, dan jurdil. 6. Menghimbau calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif untuk melaksanakan etika berpolitik, mengedepankan visi dan program,
tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak melakukan money politik. 7. Menghimbau para pimpinan partai politik untuk mengembalikan citra dan kemuliaan demokrasi pada rohnya. Kedaulatan ada pada rakyat dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan. Dan yang terakhir, nomor 8, menghimbau tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia agar menjaga ketentraman, ketertiban selama penyelenggaraan pemilu demi persatuan dan kesatuan bangsa. Malang, 6 Februari 2024, atas nama Sivitas Akademika Universitas Brawijaya, Dewan Profesor Universitas Brawijaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas ya, kenapa baru hari ini ya? Satu, prosesnya sebenarnya lama. Kita Universitas Brawijaya sudah ikut merumuskan terkait dengan pernyataan sikap seperti ini itu sejak 15 Desember di Unhas dalam forum MDGB ya. Jadi Majelis Dewan Guru Besar PTNBH. Di sana kita sudah merumuskan seruan moral sejak 15 Desember 2023. Kemudian kenapa di Brawijaya baru sekarang ini? Prosesnya adalah memang kita berproses untuk 1, institusional, 2, formal, ketiga adalah melibatkan semua stakeholder sebenarnya. Ini yang memakan waktu, Mas. Jadi ketika kita rapat Dewan Profesor, kita juga mengundang Presiden IM, melibatkan dosen dan sebagainya. Ini tidak butuh waktu yang singkat, dan itu pun mohon maaf tidak bisa melibatkan semuanya. Hanya perwakilan yang kebetulan bisa kita undang. Itu ya Mas ya? Ya. Oke, berikutnya yang kami sampaikan tadi, 1, hampir semua stakeholder ya. Jadi pemerintah daerah, pemerintah pusat, kecamatan, sampai desa ya. Ya, tidak libur personil dan sebagainya. Cukup pemerintah itu banyak ya. Jadi MK, DPR, TNI, Polri, ASN semuanya. Terakhir ada di masyarakat kan ya. Jadi kita tidak tendensi kemana saja, tapi kita adalah secara umum untuk Indonesia. Kita untuk Indonesia, bukan untuk siapa saja. Oke, saya kira gitu nih. Terima kasih semuanya nih. Ya. Terima kasih. Ini terkait dengan itu. Kalau saya sendiri memang belum baca ya, dari awal sekilas judulnya aja, detailnya saya baca. Monggo nanti setelah Prof mobil, Ya, Prof Mahfud jangan lupa, Prof Mahfud itu salah satu anggota Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya. Orang yang kita hormati begitu ya. Tapi alhamdulillah Brawijaya tidak ada yang mengintervensi, tidak ada di Brawijaya. Mungkin nggak berani, kira-kira begitu ya. Karena apa? Brawijaya ini namanya raja yang menyatukan Indonesia. Kira-kira begitulah ya. Jadi alhamdulillah itu tidak terjadi kepada Universitas Brawijaya. Ya. Jadi itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa ya dipahami. Pak Rahmat. Ya, saya melengkapi saja. Indonesia itu negara demokrasi yang di dalamnya kebebasan berbicara itu dijunjung tinggi oleh konstitusi. Freedom of the speech. Tidak ada paksaan, tuntutan atau tekanan dari siapapun. Maka pertemuan kita dalam rangka menyampaikan pemikiran atau petisi pada siang hari ini itu bebas, tidak ada yang menekan kita. Ya, sehingga apapun yang ada untuk menilai perilaku pengusaha, penguasa yang nampaknya meskipun kita sarapan pagi bisa tenang, tetapi sebenarnya Indonesia ini tidak baik-baik saja. Ada banyak persoalan, kalau didiamkan nanti akan menjadi bumerang. Oleh karena itu seluruh kampus tidak ada kata terlambat. Ya, besok atau kapanpun silahkan. Bahkan setelah pemilu boleh ya, untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah sebagai wujud dari negara demokrasi. Saya rasa itu. Terima kasih. Terkait situasi tanah air belakangan ini, Bapak Ibu Dewan Profesor menilainya seperti apa? Kondisi demokrasi Indonesia seperti apa sebenarnya sehingga para tokoh, para guru besar, para akademisi turun untuk menyerukan seruan. Kalau menurut Bapak Ibu semua seperti apa kondisi demokrasi? Jadi begini. Jadi sekarang ini hoak di mana-mana, saling curiga segala macamnya, ini menjadi sangat penting ya. Dan Islam mengajarkan itu husnudon, berbaik sangka, tapi yang faktanya tidak, caci maki segala macamnya mulai semua lapisan begitulah. Oleh karenanya Universitas Brawijaya
guru besar, Sivitas Mika, termasuk mahasiswa, termasuk Profesor Emeritus itu menghimbau semuanya untuk bersikap netral, bersikap baik, tidak menjadi maki, calon-calon legislatifnya, calon wakil presiden tidak saling menjatuhkan, kan nyaman jadinya hidupnya, ya, nah, gitu. Tenang begitu. Kira-kira begitu.